Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan bertanya-tanya soal perjanjian Royan. Ayo, di sini kita sebelum kita melanjut ke pertanyaan, kita perkenalan dulu nih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Simraji dari 129. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari 129. Nah, pertanyaan pertama, menurut kamu apa yang kamu ketahui tentang latar belakang dari perjanjian Royan? Halo, nama aku Dinda Rahma. Jadi yang aku tahu mengenai perjanjian Royan adalah perjanjian yang terjadi akibat adanya peristiwa agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II itu terjadi pada 19 Desember 1948, di mana sasaran utamanya yaitu kota Yogyakarta, karena pada saat itu kota Yogyakarta adalah ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada saat serangan AGMB II ini, para petinggi diasingkan ke luar Jawa, seperti Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa menteri lainnya. Pemerintahan pun dialihkan ke Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, atau biasa kita sebut dengan PDRI, di mana PDRI itu berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 1 Maret 1949, terjadi serangan umum besar-besaran yang dilakukan Belanda dan tentara Indonesia. Dan kota Yogyakarta pun yang telah diduduki oleh Belanda selama 6 jam dapat direbut kembali oleh tentara Indonesia. Belanda pun menyadari agresi militer Belanda yang kedua ini tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka. Justru, serangan ini hanya menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin kuat dan meluas. Selain itu, dunia internasional juga memberikan tekanan kepada Belanda atas serangannya kepada Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, Belanda pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti anjuran dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan perjanjian di meja perundingan. Nah, perjanjian itulah yang kita sebut dengan perjanjian Royan. Nah, jadi itu pertanyaan pertama itu tadi kan. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Kapan dilaksanakan perjanjian Royan? Nama saya Sandrina Predista. Nah, jadi perjanjian Royan dilaksanakan pada 17 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini merupakan perundingan pendahuluan sebelum diadakannya konferensi meja bundar. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya perjanjian Royan disepakati pada 7 Mei 1949. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga, apa saja tujuan dari pembentukan perjanjian Royan? Nama saya Angger Dwi Fibrianti. Ya, jadi tujuan dari perjanjian Royan adalah untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II dan mengakhirinya. Nah, sekarang pertanyaan keempat nih guys. Apa aja dampak dari perjanjian Royan? Perkenalkan, nama saya Sofyan Sultan Mahendra, absen 34 dari kelas 129. Nah, jadi dampak perjanjian Royan itu ada dua. Yang pertama buat Indonesia, yang kedua itu buat Belanda. Dampak buat Indonesianya itu Republik Indonesia dibalikin lagi ke Yogyakarta. Pengembaliannya itu dilakuin pas tanggal 24 Juni 1949. Sementara dampak bagi Belandanya, seluruh pasukan Belanda yang ada di Yogyakarta ditarik pada tanggal 1 Juli 1949. Nah, terus di tanggal 6 Juli, Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan, dikembalikan lagi ke Yogyakarta. Ada juga gencatan senjata antara dua belah pihak yang dilakuin pada tanggal 3 Agustus 1949 mulai dari Jawa dan Sumatera. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat kamu. Yang kelima, jelaskan isi dari perjanjian Royan. Oke teman-teman, halo, kenalin nama aku Saraya Sika dari nomor absen 35. Kalau ditanyain soal isi dari perjanjian Royan itu ada dari kedua belah pihak. Yang pertama ada dari pihak Belanda dan yang kedua ada dari pihak Indonesia. Ini yang aku pertama mau sedikit menjelaskan tentang
isi dari perjanjian Royem-Royen dari pihak Indonesia. Yang pertama itu ada bersedia memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Terus yang kedua ada bersedia bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Kemudian yang ketiga ada bersedia turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintah kembali ke Yogyakarta. Kemudian sementara itu dari pihak Belanda juga ada isinya. Yang pertama adalah menghentikan aksi militernya dan membebaskan para tahanan politik. Kemudian yang kedua ada menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir adalah berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Udah sih, kalau dari isi itu aja. Terima kasih. Ya, sedikit aja sih menurut kita. Ya, Nah, sedikit aja sih nih menurut kita. Ya, akhiri. kurang lebihnya begitu. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.